Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih untuk memilih dan juga men-sharingkan 1 sampai 3 menit 5 pertanyaan yang tadi sudah dipaparkan. Silakan dari kaum perempuan mungkin. Bu Sumi. Silakan, tidak ada masalah, bisa ayatnya saja dan sharing, bisa. Tidak terpaku ke pertanyaan itu, yang penting ada. Mungkin dari kaum bapak kali, atau kaum lelaki. Pak Jutin mungkin? Pas. Oh pas. Hari ini pas Pak ya. Atau Pak Armadi? Oh Pak Thomas, silakan Pak Thomas. Oh pas juga. Karena dingin ya. Atau Bu Sumi? Ini bapak-bapak udah pas-pas nih. Saya ambil yang nomor Silakan Bu. yang 26. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Jadi di sini ya seperti yang tadi di awal kita bicarakan, yang orang mau itu tadi itu Ya. pencalonan diri tadi itu ya. Dia ada dielu, dipuji segala macam. Itu memang dari nenek moyang kita, memang udah, apalagi dia naik jabatannya segala macam. Tapi nanti kalau dia udah jatuh, mungkin orang udah tidak kenal dia lagi. Jadi dari situ kita, waktu kita masih menjabat ya, maksudnya jadi orang yang terkenal, berarti kita dengan orang di sekeliling kita juga kita mendekati mereka bukan karena keinginan kita itu supaya dia mendukung kita terus, tidak, tapi kita supaya terjalin hubungan gitu. Jadi tidak hanya karena dibutuhkan baru kita mau berhubungan dengan dia, tapi kita tetap menjalin hubungan walaupun dia tidak menjabat, ya. Tetap kita lagi masih bersama gitu dalam suka duka. Baik. Pak Sihol, oh. Bang Alek ini jago kalau udah pandai dia ngomong. Dingin dia, dingin. Bu Sigar? Atau Bu Gisel mungkin? Mau tanya di ayat ini. Oh boleh kalau tanya. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Di sini sepertinya Tuhan tuh kenapa mengutuk orang-orang kaya? Ada yang tahu? Ini bukan Tuhan yang mengutuk nih. Ya ini kan ayat firman Tuhan nih. Ya, yang mengutuk itu adalah Perbuatan. ya dirinya sendiri gitu. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya. Seolah-olah kita nggak boleh kaya gitu. No. Tapi kan kaya itu berkat Tuhan juga kan. Kaya itu sesuatu anugerah. Sejahtera yang di atas kaya itu. Maka Yesus itu mengatakan kita damai dan sejahtera. Kaya ini konteksnya, karena bertanya tadi ya, saya jelaskan begitu. Mengapa ayat ini nih keras? Ini sebenarnya untuk mengingatkan orang kaya bahwa kekayaannya itu tidak bisa menolong dia. Yang bisa menolong dia itu hanya Tuhan Yesus. Jadi nanti ya kekayaannya itu hanya di dunia ini saja bisa memfasilitasinya. Apalagi Injil Lukas, cerita tentang Lazarus si miskin dengan orang kaya. Nah di situ, Lukas ini kan budak. Dia seorang tabib yang diperkerjakan oleh orang Yahudi, ya kan? Karena dia itu statusnya tuh dianggap begini ya. Kalau orang di luar Yahudi itu dianggap hina, malah statusnya kayak binatang gitu. Ya, maka
Kita ingat dulu perempuan Syro-Fenisia. Ketika dia memohon kepada Yesus untuk anaknya disembuhkan. Dia memohon kan. Lalu kata Yesus, ya kan, tidak baik mencampakkan roti kepada anjing, ya kan. Anjing pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu luar biasa imannya itu tadi, anakmu telah disembuhkan, kan begitu. Nah, persoalannya di sini kata celaka ini hanya menunjukkan kepada orang yang tidak mau bertobat. Sama seperti malaikat yang jatuh itu, dia tidak bisa lagi bertobat karena dia sudah melawan kehendak Allah. Tidak ada Yesus mengatakan orang tidak boleh kaya itu. Adalah sukar orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Ya kan? Sukar. Agak membingungkan. Ya. Mengapa konteks kekayaan dunia itu yang menghalau kasih Kristus? Karena kalau orang kaya ini kan, ya mohon maaf lah, kata kaya ini kan misalnya banyak sawitnya. Ngapa tidak ke gereja? Mau ke kebun, nanti panen nih. Iya kah? Tidak adakah gereja di kampung sana? Mana ada jauh dari kebun. Kan menyulitkan kita tuh. Udah tahu, ya, hadapilah misa kudus pada hari Minggu. Rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Kalau tidak ke gereja sekali itu kan dosa berat. Masa sih tidak bisa pergi sebentar. Panen sawit kan orang yang panen. Ya kan? Nah, kita harus pelototi kan supaya orang itu tidak ini kan tidak. Apakah panen sawit itu harus hari Minggu kan gitu. Ya kan? 7 hari bekerja masa 1,5 jam 2 jam ketemu Yesus di gereja tidak mampu kan gitu maksudnya. Apalagi di kota nih kan. Kota ini kan aneh orang tidak bisa ke gereja tuh kecuali lansia atau orang sakit lah. Misa dari 5:30 ada di Kapel Antonius. Jam 6 ada di Katedral Agustinus, PMJ, ya kan? Hampir rata-rata tuh ada misa pagi. 6:30 ada di Stella Maris, di Kapel STT sana juga ada jam 7. Ya. Jam 8 BMJ, ya kan? Katedral, MRPD, ya kan? Kota Baru, Sisilia. Semua mengundang orang kan? Gembala bayi, ya kan? Udah itu 8:30 masih ada lagi, ya kan? Stella Maris. Ya. Kan unik gitu. Bahkan ada misa-misa perkawinan yang disamakan dengan hari Minggu. Itu kan misa ketiga. Kalau misalnya tidak bisa, kalau tahu jadwal ada orang pemberkatan perkawinan pada saat hari Minggu tuh, itu kan ikut saja. Ya kan? Lalu kurang lagi ada sore lagi. 4:30, jam 5, 5:30, jam 6, jam 7. Nah, beberapa puluh tahun dulu ada jam 9 di katedral semenjak ada kerusuhan lalu ditiadakan. Itu ya. Kurang apa lagi nih? Yang mengundang kita tuh Tuhan Allah gitu. Nah, akibat kekayaan tadi udahlah absen dulu Tuhan yang begitu. Nah, ini juga tidak ditujukan kepada orang yang kaya. Kata kaya ini kan kesombongan maksudnya. Orang yang hidupnya miskin tapi dia juga tidak mengandalkan Tuhan, ya dianggap sombong lagi. Nah, ini mungkin pemahaman kita tentang kekayaan, hidup damai dan sejahtera. Jadi kalau kita sudah sejahtera itu kan tidak lagi berpikir pada orientasi kekayaan. Memang kalau hidup di kota ini kan orang pakai materi, duitnya, hitungnya kan gitu. Tetapi sebenarnya keinginan kehendak Allah itu nyata. Gitu. Memang banyak ya orang menghindari, ya kan, mau teori pembebasan katanya, teologi pembebasan. Padahal yang mencetuskan teologi pembebasan dia bertobat, dia katakan salah. Yang diinginkan Yesus itu kan, ya, ada yang disebut dengan duit rohani yang sering saya sebut. D-nya itu doa dan firman yang paling utama. Punya usaha dan pelayanan yang baik dan benar. Ya kan?
I-nya iman dan takwa kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. T-nya itu tabah dan setia mengikuti jalan salib Yesus Kristus. Orang Kristen atau orang Katolik ini kan sering tidak tabah dan setia mengikuti jalan salib Yesus Kristus. Karena itu godaannya kuat. Baik di masa perkawinan atau dalam kehidupan berkeluarga, mendidik anak dan sebagainya, ya kan. Apalagi tantangan dunia ini kan. Apa-apa katanya uang itu bukan segala-galanya, tapi untuk beli segala-galanya pakai uang gitu, di dunia. Tetapi kan apakah uang itu nanti akan berguna bagi kehidupan kita selamanya di akhirat dan masuk dalam kerajaan surga? Kan tidak mungkin. Ya batas uang palinglah untuk kuburan kan. Orang yang hidup yang mengurusnya. Nah, itu tadi. Maka kata Santo Paulus, hidup dan mati adalah keuntungan bagiku karena bersama Kristus. Mati atau hidup kita milik Kristus gitu. Ya kan? Nah, ini yang dimaksud Yesus itu, kata celaka itu hanya mengingatkan orang-orang agar tidak sombong. Ya kan? Jadi bukan kita mengutuki orang kaya gitu. Ya orang kaya di muka bumi ini ya. Kita ingat seorang Samaria itu kan kaya dia. Menolong orang Yahudi yang disamun. Dia punya, nanti dia bilang kalau tidak cukup duitnya nanti saya datang bayar. Mengapa dia tidak mau merawat orang Yahudi itu? Karena orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Maka disebut orang Samaria yang baik hati. Karena belas kasih tadi itu, kemanusiaan. Sama misalnya kita lihat tetangga kita kan, kesusahan kan tidak mungkin kita lalu hidupkan musik, misalnya dia lagi kedukaan, ya kan, joget-joget. Ya. Ya, tetapi itulah realita hidup. Maka kata celaka ini tidak ingin mengatakan orang yang tidak boleh kaya begitu, ya kan. Tetapi kekayaan itu dikelola untuk kesejahteraan bersama, ya kan. Jadi di sejahtera bersama. Nah mungkin itu penjelasannya, karena memang untuk menjelaskan itu butuh kata-kata yang agak sedikit ini ya. Nah Siska ini memang sering nanya saya dulu waktu saya dosennya. Ya. Ada lagi sih pertanyaan. Silakan. Yang buat penasaran tuh kan nantinya kan tadi kan penjelasan tentang menyangkut kepemilikan tanah kan. Dimana nanti mungkin kita tua nanti lahan kita udah nggak ada ya. Jadi itu bagaimana pandangan umat Katolik kalau misalnya seandainya nanti kita nih meninggal, tahu-tahu udah nggak ada tanah. Kita tadi itu seperti tadi dibakar itu bagaimana? Kremasi. Jadi gereja sudah memikirkan bahwa suatu saat itu lahan terbatas untuk di kota-kota. Lahan perkuburan juga terbatas. Untuk mengunjungi juga agak terbatas. Kalau dia punya kemampuan enak gitu. Misalnya orang dikuburkan di San Diego Hill, itu mau berapa ratus juta tuh di situ. Ya kan? Tapi harus bayar tuh setiap bulan, setiap tahun. Ya kan? Atau misalnya orang sembahyang kuburnya di Bengkayang tapi dia tinggal di Jakarta kan. Penuh pesawat. Karena apa? Ya mudah. Nah. Sedangkan di gereja Katolik itu sudah mempersiapkan lahan perkuburan itu karena bagi gereja Katolik itu kan ada gereja yang berziarah, gereja yang menderita, dan gereja yang berbahagia. Gereja yang berziarah kita inilah yang hidup di dunia ini, yang masih dalam peziarahan. Gereja yang menderita adalah orang yang sudah meninggal dunia, ya kan? Dia berada di api pencucian, ya kan? Atau api penyucian, ya, purgatorium. Kemudian, ya, ada gereja yang berbahagia. Itulah gereja atau umat yang berada di dalam kerajaan Allah, di dalam kerajaan surga. Nah itu. Nah, persoalan lahan kubur itu, makanya gereja memandang itu, kalau lahan terbatas berarti nanti bagaimana cara menguburnya kan? Ya gereja sudah membuatkan semacam standar aturan. Boleh dikremasi, yang penting jangan dilarung. Nah,
dikremasi nanti disimpan di dalam suatu tempat. Nah, ditaruh di lahan perkuburan. Lahan perkuburannya mungkin bertingkat nantinya. Ya. Ya, dari atas bawah terus kan gitu. Ya, kalau Toraja itu kan tulangnya disimpan. Kalau kita ini kan nanti ya, jadi boleh juga kan begitu. Ya. Kita tahu Ateng ya, pelawak. Ateng itu minta dikremasi dulu. Sebelum itu dia udah bilang dengan istrinya, dia Katolik. Ya kan? Karena supaya tidak merepotkan keluarganya, dia juga waktu misalnya tanggal 2 November, dia tidak dibawa, dia tetap harus diletakkan di tempat perkuburan Katolik, tetapi kan tempatnya seperti gedung gitu. Kalau dibawa-bawa itu kan nanti akan merepotkan kita ketika misalnya hari arwah umat beriman. Kita kan harus kumpul. Kan begitu. Kecuali kalau memang ada lahan perkuburan keluarga kan. Nah itu. Jadi persoalannya di sini. Jangankan berapa tahun yang akan datang kan, di Jakarta sudah terjadi kremasi. Nah, di Kuskupan Agung Pontianak mau mengadakan alat itu nanti. Karena kan tidak mungkin nambah-nambah lahan di. Sekarang kalau pergi ke Sungai Ambawang itu udah full. Jadi kremasi itu ada standarnya. Setelah dia dikunci petinya, dibawa nanti dengan mesin bertekanan ya sekitar 2-3 menit. Iya. Nanti kan dia jadi abu. Nah, abunya itu abu kerangka manusia itu berbeda dengan abu kayu. Abu kayu bisa habis, tapi itu memang langsung, ya. Nah, kalau yang punya Yayasan Halim ya, itu 7-10 menit, ya, yang di Pontianak. Nah, nanti habis itu ditempatkan dalam suatu wadah, ya kan? Kemudian barulah dimasukkan ke dalam, boleh dikubur di tanah, ya. Mungkin lahannya kecil-kecil nanti, tidak banyak gitu, Pak. Mungkin hanya diameternya mungkin 8x8 kan? Nah, mungkin seperti itu. Tapi untuk kita kan lahan masih ada. Kalau untuk di daerah-daerah yang udah saya lihat di Jogja misalnya, di tempat Muntilan kan, itu enggak dibakar tapi disusun dia. Disusun. Ya. Setelah itu disemen di suatu gedung. Nah, itu bisa juga. Ya, jadi ada panjang, nanti ditutup, setelah itu disemen. Nah, tinggal dilihat saja, ya. Kalau di Cina kan dikasih kotak-kotak ya. Ya, Karena bisa. namanya ada fotonya. Ya. Kalau di jarah dia. Ya, tinggal itu. Ya, masing-masing bagaimana memperlakukan itu. Tetapi bagi gereja Katolik memang silakan kalau memang mau pihak keluarga dan yang bersangkutan memang sudah paham ketika dia meninggal mau dikremasi, tetapi tidak dilarung. Ya, bagaimana juga misalnya kalau orang jasadnya tidak diketemukan di laut kan, karena dia itu di mana orang misalnya mau mencari makamnya, atau misalnya pesawat, ya, makanya biasanya yang dikubur massal kan begitu. Tetapi kan Tuhan Allah tahu, karena Tuhan Allah yang menciptakan kita. Nanti pada hari kebangkitan kita akan bersatu dengan ya jasmani dan rohani itu. Nah itu. Jadi mengenai lahan ya tidak ada masalah sih. Yang masalah ketika misalnya di daerah situ tidak ada lahan perkuburan. Seperti yang tadi saya sampaikan. Itu jadi persoalan kan. Kasihan. Nah makanya sedapat-dapatnya ketika misalnya ada umat lingkungan kita aktif tidak aktif, atau memang dia tiba-tiba baru masuk Katolik hari ini juga meninggal, ya itu kita layani lah. Karena rasa manusiawi kita. Itu yang kita tidak mau. Ya kan, kita tidak boleh menghakimi orang sudah meninggal karena dia sudah menuju rumah Bapa, ya. Itu yang kita inginkan, belas kasih. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di antara seluruh ciptaan Allah yang paling istimewa adalah manusia. Manusia adalah mahkota seluruh ciptaan. Dia adalah citra atau gambar Allah, namun sejarah perjalanan manusia menunjukkan bahwa keistimewaan yang dimilikinya membuat manusia lupa diri dan sombong.
Nah, itu yang terjadi. Dia ingin melebihi Allah. Ia melanggar peringatan yang Allah berikan kepadanya. Ia diusir dari Taman Firdaus. Miskin tanpa bisa membawa apa-apa. Lihat Adam dan Hawa. Dikasih kaya. Ya, seluruh buah di taman ini boleh kau makan. Kecuali satu buah di tengah-tengah taman itu sekali-kali kamu jangan makan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Malah itu yang dimakan. Manusia ini lucu. Mohon maaf misalnya. Ya. Cinta itu kan melahirkan tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Yang ngerayu dia ini kan iblis dalam rupa ular. Dia kan tidak setia kepada Allah. Tapi itu yang sering kita kawani. Ngapainlah setia dengan suami? Ya cari cowok juga lah. Itu setan. Ya itu terjadi. Ya kita itu. Ya. Karena dia merasuki pikiran manusia lain begitu. Ngapainlah ya kan? Ya. Udah ya kan. Nah ini kita kalau gaulnya salah dengan orang yang tak beriman, lama-lama ya akibatnya itu. Dia terbawa. Maka hati-hati, yang namanya kesetiaan dalam perkawinan Katolik itu adalah hal yang sakral, mutlak, wajib dan harus. Karena itu dasar cinta. Ya kan? Cinta itu melahirkan tanggung jawab, kewajiban dan kesetiaan. Tanggung jawab. Ya. Yang namanya suami harus bekerja. Istri membantu suami. Kewajiban membesarkan anak-anak, mendidik anak-anak itu seoptimal mungkin. Setia. Jadi kalau tidak setia ya tidak cinta. Itu saja sih, susah-susah mau cari logika cinta. Oh ya kan, tak bisa begitu. Nah ini kita tegaskan supaya paham gitu. Dan memang untuk melawan itu, godaan dunia, godaan hawa nafsu dan iblis itu berat. Apalagi kalau misalnya kita berkawan dengan orang-orang yang memang tidak setia. Ya. Misalnya arisan ibu-ibu, mohon maaf ya, bukan mengkultuskan. Karena ada tuh. Ya, di Facebook itu kan sekarang lebih vulgar cerita. Ya, arisan berondong di kota-kota. Ya, ibu-ibu yang sudah, ya gimana lah ya. Yang ini kocok arisan itu, dapat berondong, bayarlah berondong. Terjadi. Nah, bapak-bapak gitu arisan, ya gadis kan begitu. Ya macam-macam lah sindikat tuh. Ya. Dan ini sulit memang. Ya iblis ini memang merusak rumah tangga dulu awal. Dirusaknya rumah tangga itu. Ngapa? Diciptakan tidak damai. Kelahi suami istri, anak pun jadi tidak betah. Ya kan? Nah, repot di situ deh. Mudah tuh. Apalagi gangguan dunia kan. Nah, makanya hati-hati kalau misalnya bertengkar. Ya. Lalu bertengkar udahlah, kalau kau tak mau kau kawin lagi. Masa lalu disodorkan begitu. Kacau nanti dunia persilatan. Nah, itu tantangan ya. Jadi bagi yang punya pengalaman hendaknya memberikan pengetahuan supaya jangan. Ya kan? Kan jangan, perintah Allah itu kan jangan. Habis itu yang kedua jangan, yang ketiga hormatilah. Kuduskanlah, keempat hormati. Habis itu jangan semuanya. Ya. Ya. Nah, ini dia. Itu tadi. Kita ini miskin, tidak ada punya apa-apa kok. Ini kan semuanya adalah pemberian Tuhan Allah melalui perantaran orang. Ya, bersyukurlah orang tuanya bisa memberikan pendidikan yang baik, mewariskan harta benda yang baik kepada kita kan. Tapi kalau diambil dengan cara-cara yang tidak baik, contohnya kan udah ada. Kurang apa lagi? Nama baptisnya malaikat kan. Malaikat Rafael, malaikat penyembuh kan. Tapi ya itu tadi. Harta gemilang itu tidak akan mewujudkan apa-apa kalau dicari dengan hal-hal yang itu tadi. Maka apa ya? Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Sebesar apapun gaji kita tidak akan cukup di dunia ini. Kita mau nabung seberapa sih?
Ya kan? Oh, berhenti nanti tunggu udah 1 T. Oh, enggak mau berhenti juga. Lewat. Tuhan bilang jangan, wah kacau. Akhirnya kan, itu tadi. Godaan hawa nafsu, dunia. Nah, itu rayuan iblis. Jadi kita ingin disadarkan kalau orang itu hilap, dia harus sadar, itulah pertobatan. Jangan hanya sekedar hilap, tidak sadar gitu. Hilap, masa selingkuh hilap, gimana ceritanya? Masa selingkuh tuh hilap? Ya kan? Jadi harus dibuat situasi itu, jangan sampai kita merendahkan diri kita, karena kedosaan itu kan memang merendahkan sudah. Nah, ini sesuatu yang memang repot. Lalu apa yang terjadi? Kacau. Ya, saya ingat dulu romantis, saya panggil kakek nenek. Kebetulan sepupu nenek saya. Dulu makan sepiring berdua, betul. Tinggal di hutan berdua. Berusahalah dia ngaret, berdoa, wow, motong getah, buat lahan. Punya lahan sawit puluhan hektar, punya sapi ratusan. Mungkin paling punya sapi di situ banyak, punya truk sampai 7. Selingkuh pula. Udah. Akhirnya saling adu ilmu, saling santet menyantet. Nah, yang kakek dan meninggal kan. Yang nenek, anak-anaknya pada kacau balau. Dulunya romantis kayak apa, waktu miskin, sekali kaya akhirnya saling membunuh, saling menghujat. Anak kacau. Ya akhirnya dua-duanya. Berarti imannya kurang kuat. Bukan masalah iman itu. Itulah tadi. Iman itu sudah diberikan sama. Karena gini, kekayaan itu bisa menyilaukan mata kita. Ya, kekayaan itu bisa menyilaukan. Ya kan? Kalau orang kaya kan, dia bisa beli orang katanya. Ya kan? Kalau istri di rumah cerewet, ya udah. Ya kan? Dia punya simpanan. Nah, itu yang terjadi. Saya ingat waktu Monsinyur Agus itu cerita, itu luar biasa tuh kesaksian. Dia itu luar biasa donatur gereja di Surabaya. Akhirnya setelah dia meninggal, habis perusahaannya diambil oleh istri simpanannya. Ya, istrinya shock. Padahalnya dia donatur gereja, baik orangnya, ya kan? Mudah dikontak, sekali meninggal. Nah itu, akhirnya menjadi orang biasa. Dan akhirnya mempengaruhi imannya, tapi dia masih rajin ke gereja Katolik. Ya, anak-anaknya diberkati. Tetapi itu tadi, iman yang diberikan kepada kita itu, ya, sama semuanya ketika kita dibaptis. Tetapi ya, kalau harta membuat kita terjebak dalam situasi yang sulit, ya bisa berbahaya. Nah, Adam baru, yakni Kristus, membuka lembaran kembali, percaya, taat, dan setia kepadanya. Masa prapaskah adalah masa tobat, masa untuk membuka hati, agar mau dibimbing dan dituntun oleh Roh yang memberikan kehidupan baru. Kehidupan yang selalu memperhatikan dan berpihak pada kaum miskin dan terpinggirkan. Semoga rahmat Tuhan selalu mengalir untuk memperbarui terus-menerus hidup kita. Jadi sharing ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk sebagai gambaran. Kalau kita sesat, beginilah hidup kita. Maka mengendalikan hawa nafsu kita pada masa prapaskah. Pantang dan puasa itu kan bukan untuk lahiriah, tetapi untuk pertobatan. Pantang dan puasa orang Kristiani atau orang Katolik itu bukan untuk lahiriah, tetapi untuk pertobatan. Coba baca ya. Koyakkanlah hatimu, bukan bajumu. Ya kan? Bahkan pantang dan puasa kita itu jelas. Minyakilah rambutmu, cucilah mukamu, supaya orang tidak tahu kamu berpuasa. Ya kan? Karena pantang dan puasa kita untuk pertobatan. Bukan untuk lahiriah. Kalau lahiriah bisa.
Orang berpuasa untuk cari pusaka, puasa mutih katanya kan. Orang pantang dan sebagainya. Mari kita di lingkungan Santo Rufinus ini mengajak kembali saudara-saudari kita untuk kembali setia kepada Kristus pada masa Prapaskah ini. Dalam temu APP ini kayaknya agak merosot, mungkin karena hujan ya. Dan semoga Tuhan selalu memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama, doa umat. Doa umat yang ganjil, kaum perempuan, yang genap, kaum lelaki. Ya Bapa, sumber segala rahmat dan kebijaksanaan, Engkau telah menciptakan manusia seturut citramu, seturut rencanamu. Kau kehendaki kami terus memperbarui diri dengan rahmat-Mu. Dengarkanlah permohonan-permohonan kami berikut ini. Silakan. Untuk para pemimpin agama, Ya Bapa, semoga para pemimpin di negara kami, Engkau kebiasaan dan kebaikan sesama dan kebaikan sesama secara menyeluruh. Marilah kita mohon kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, untuk para pemimpin di negara kami. Ya Bapa, semoga para pemimpin di negara kami, Kau curahi rahmat kebijaksanaan, agar dapat memberikan teladan dan memimpin masyarakat ke arah hidup yang lebih baik dalam berbagai sendi kehidupan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. bagi para penentu kebijaksanaan hidup, ya Bapa yang Maha Kasih, semoga semua kebijaksanaan yang berpihak pada mereka yang miskin dan terpinggirkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, bagi masyarakat pada umumnya. Ya Bapa, semoga masyarakat pada umumnya semakin matang, cerdas, kritis, dan dewasa, agar mampu bersaing di tengah dunia yang semakin maju. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi karya kerasulan di negara kami. Ya Bapa, semoga karya kerasulan umat-Mu semakin tumbuh dan berkembang serta peka untuk menjawab tantangan zaman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah, Bapa yang Maha Baik, demikianlah doa permohonan yang dapat kami sampaikan sebagai anak-anak-Mu. Semoga hidup kami selalu Engkau sertai dan perbarui agar pantas dan layak bagi kemuliaan Putra-Mu. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita mempersatukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan dengan kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa sepanjang tahun 2023, lihat di halaman terakhir. Kita berdoa bersama-sama. Doa sepanjang tahun 2023. Allah pencipta semesta alam, Maha Pengasih dan Maha Rahim, karena kasih dan kesetiaan-Mu yang begitu besar akan manusia dan makhluk ciptaan lain, maka sampai saat ini Engkau masih melimpahkan berkat dan perlindungan kepada kami umat manusia. Engkau telah menciptakan pulau kami dengan berbagai aneka ragam seperti hutan, air, tanah, bukit, lembah, dan umat manusia. Kami mohon kiranya Engkau telah menjaga keharmonisan sehingga pulau kami tetap lestari.
Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena kasih-Mu. Engkau mengutus putra-Mu ke dunia untuk menyelamatkan kami dan mempersatukan kami dalam persaudaraan sebagai sesama. Kami bersyukur kepadamu, terutama karena Yesus putra-Mu telah memberi kami teladan, kesetiaan dan kerelaan berkurban dengan mempersembahkan dirinya sampai wafat di kayu salib dan melalui putra-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami mohon karuniakanlah roh kebijaksanaan, roh ketekunan, dan roh persaudaraan, serta berilah kami hati yang selalu terbuka kepada sesama kami, sesuai ajaran cinta kasih-Mu. Allah Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin dan mereka yang memegang kekuasaan dan pengambil kebijakan dalam kehidupan ini, agar Roh Kudus-Mu menerangi pikiran, akal budi, nurani, dan jiwa mereka, agar dapat mengambil kebijakan yang adil dan benar, serta berani berkorban, bersolider, dan berbagi dengan sesama. Kami juga berdoa bagi para tenaga medis, pendidik, birokrat, aparat penegak hukum, politisi, dan mereka yang terlibat dalam pelayanan publik yang memberikan pelayanan terbaik bagi siapapun yang membutuhkan. Semoga semua orang semakin merasakan kebaikan dan kasih-Mu dalam pelayanan yang dilakukan oleh mereka. Bagi kami yang masih berjuang dalam peziarahan di dunia ini, ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan dan teguhkanlah iman kami, agar kami semakin dapat berbuat kebaikan dan kebajikan bagi sesama yang menderita dan membutuhkan. Sembuhkanlah luka-luka jiwa dan batin kami dengan bilur-bilur dan darah-Mu, agar kami semakin dimurnikan. Sembuhkanlah sakit raga dan jiwa kami, agar kami boleh mewartakan kasih-Mu dalam hidup kami. Pulihkan kehidupan kami dari segala keputusasaan, ketidakberdayaan menjalani kehidupan dengan segala persoalannya. Ya Bapa, berilah hati yang murni, pikiran yang jernih, dan kasih tulus, sehingga kami boleh menjadi saksi belas kasih-Mu yang tak terbagi di tengah bangsa dan negara kami dalam hidup bermasyarakat, tanpa membedakan siapapun sebagai makhluk ciptaan-Mu, dan semoga kami dapat meneladani serta setia kepada Putra-Mu, Sang Juru Selamat kami. Ya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, bersama para kudus-Mu di surga, kami lambungkan pujian dan syukur kami, demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa, doa penutup bersama-sama. Allah Bapa kami yang maha bijaksana, hidup dan karya kami tergantung dari belas kasihan-Mu. Semoga Engkau selalu menyertai dan membimbing kami, agar seluruh hidup kami memancarkan kemuliaan dan belas kasih-Mu. Kiranya pertemuan ini semakin dapat menolong kami untuk saling menolong dan menguatkan, untuk meringankan beban sesama yang miskin dan terpinggirkan, dengan pengantaran Kristus Tuhan pengantara kami, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Pengumuman dari Ketua Lingkungan, silakan. Malam. Pengumuman untuk minggu ini, untuk APP itu terakhir dikumpulkan Minggu Palma, itu 3 April terakhir dikumpulkan. 3 April. Tanggal 2 itu Minggu Palma ya. Nah, itu terakhir. Setelah itu dari KKI ya, ada itu ya. Ada minta dari setiap lingkungan itu mempersertakan 4 anak yang usianya dari umur 12 tahun sampai 20 kalau tidak salah. Itu kiranya kalau Bapak Ibu yang ada anaknya boleh mendaftarkan di lingkungan supaya ikut kayak
dari narkoba, dari BNN, untuk menjelaskan gimana itu narkoba, kebaikan, keburukan itu. Nah, itu satu lingkungan diutus 4 anak. 4 anak. Mungkin kalau tidak ada yang mendaftar, saya bisa daftar ke anak-anak bapak ibu sekalian. Ya. Ya, mungkin Yonas nanti bisa daftarkan ya. Yonas ya. Yonas itu diminta dari satu lingkungan 4 anak. Dari kelas 7, dari kelas 7 sampai kelas Yonas Arthur SMP, SMA. kapan acaranya? Ya, itu tanggal 22. Tanggal 22. Kegiatannya dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 22 dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Dari Pak Armadi. Nah, saya kira itu aja. Itu aja ya. Oh ya, saya selamat datang juga Bu Koni ya, istrinya Bu Sony. selamat bergabung di lingkungan Santo Rufus. Oh, tinggal di Tinggal di Kangaren. Beliau ini istrinya almarhum Ismail. Oh ya, Kita baik. dulu. Ya, terima kasih. Silakan Bu. Keterangan masuk kas sembahyang di rumah Pak Armadi kemarin 100.000. Ya. Sembahyang di rumah Bu Ento 129.000. Untuk pengeluarannya pada bulan 2 ini 69.000 untuk bahan fotokopi APP. Untuk tanggal 24 bulan 2 itu juga fotokopi buku Jalan Salib sebanyak 24 piece 74.000. Uang kas dari bendahara Ibu Fian yang masuk itu 5.476.800 rupiah. Jadi total saldo yang sekarang ada pada saya itu 5.579.800 rupiah. Itu total saldo sekarang sama yang sudah ada sama saya selama ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Gisel selaku bendahara. Ada informasi juga supaya dicatat tanggal 30 Maret ada misa syukur di rumah Pak Jamal jam 6:30 Pastor Paulus Pio. Dan juga pada tanggal itu juga ada pengakuan dosa di gereja ya, nanti diumumkan. Kemudian tanggal 1 April ya, 100 hari almarhum Bernardus ya, kita ibadat Sabda di rumah Bu Ratna 6:30 juga. Jadi berturut-turut tanggal 30 Maret, tanggal 1 April ya. Kemudian terima kasih atas dukungan moral dan material dari lingkungan Santo Rufus atas tim bola voli kita. Walaupun tidak bisa menembus 4 besar, tetapi sudah berusaha maksimal. Di pool A kita masuk di peringkat 3. Di pool B kita masuk di peringkat ke-4. Betul ya, 4 ya? Nah, jadi semoga nanti di Kemerdekaan Cup lebih didukung ya. Kemudian itu mungkin banyak yang bertanya pembiayaannya dari mana. Nah, untuk tim A memang pakai uang kas 100.000. Ya, kalau untuk tim putri itu donatur Bang Alek 100.000. Kalau untuk tim B donatur dari saya 100.000. Kemudian untuk kostum tim A Rufus itu donaturnya Pak Armadi ya kostumnya. Kemudian tim B saya ya, karena kalau kita ngambil duit kas nanti ribut lagi kan gitu. Jadi yang donatur lah yang hobi. Kemudian yang tim putri Bang Alek. Nah, jadi terima kasih untuk perhatiannya dan juga mungkin ada ya Untuk konsumsi ya kan. Itu ditarik dari uang pasca 500.000. Baik, ya kan? Ada konsumsi dan juga bantuan-bantuan yang kecil-kecil ya.
Kan kita kan tidak tahu, ya kan, misalnya untuk minum mereka, rokok mereka itu ada dari saya, ada dari Pak Armadi, ada dari Bang Alek, ada dari Bang Markus, ya. Jadi seperti itu. Sehingga ya marilah kita dukung tim kita ini, anak-anak kos kita ini, ya. Kita mau melibatkan juga anak-anak yang tinggal di rumah kita juga, tapi banyak yang sibuk, ya. Sehingga malam ini sebenarnya saya undang, suruh hadir. Semoga nanti pada pertemuan ketiga mereka dapat hadir. Mereka anak-anak dari luar kota, luar daerah, ya. Banyak dari anak-anak dari Hulu, dari Landak, dari Bengkayang, ya. Bukan dari paroki kota ini sebenarnya. Ya, mereka memang ya sangat tertarik dengan adanya aktivitas olahraga. Semoga kita support nanti pada kemerdekaan Cup, siapa tahu ibu-ibu, bapak-bapak, ya, mau menyumbangkan makanan atau apa, ya. Silakanlah. Karena untuk ya membela lingkungan kita. Hasilnya sudah maksimal, mereka sudah sampai ada yang ke Sleo dan sebagainya, ya. Dan juga berhasil, ya. Tidak, ya intinya mendapat kemenangan lah. Ya, tetapi tidak masuk 4 besar. Semoga itu menjadi perhatian kita. Baik, demikianlah informasi yang dapat disampaikan. Mari kita berkat pengutusan. Kolekte setelah lagu penutupnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mengakhiri pertemuan ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, agar hati kita selalu terbuka terhadap rahmat Tuhan untuk menyertai hidup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup. Lagu penutup nomor 137. 137. Mulai. Bimbing imanku dalam hidup kebenaran, hidup makin terang, beribu tahun berselang, sinarnya cemerlang, ranti jiwa memuji sampai akhir nanti. Selamat malam, salam.